Shalom, selamat malam Shalom. Bapak Ibu, anak muda dan semua umat PD Santa Maria. Kembali lagi kita bertemu dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Kita berharap semua boleh kembali pulih dan boleh semangat lagi. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Dan kita saat ini akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemauan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik dan Engkau Bapa yang setia bagi kami. Kami tahu Bapa bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, sekalipun dalam kondisi kami sangat terjatuh. Kami manusia yang penuh dengan dosa, tapi Engkau datang selalu memberi pengampunan kepada kami. Untuk itu ya Bapa, saat ini kami bawa segala permasalahan hidup kami, dosa-dosa kami, apapun yang telah kami lakukan ke hadapan-Mu. Karena Engkau Bapa yang Maha Rahim, kami percaya bahwa Engkau Bapa yang setia, yang selalu mendengarkan kami bila kami datang kepadamu dengan tulus hati. Dan saat ini Bapa, sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu di hidup kami, buat berkat-Mu yang selalu baru di hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau nyatakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami menyatakan sekali lagi Bapa, sungguh besar setiamu. Benar Tuhan Yesus, Kau nyatakan bagiku. Sebab Engkau Bapa yang setia, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Terima kasih buat segala yang baik di hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Terima Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau yang mengerti, Kau yang mengerti atas apa yang kami alami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Ini hati kami Terima Bapa, kasih, ini hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa, kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, Senangkan hatimu, hanya itu kita nyatakan sekali lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. hanya itu kerinduanku. Benar Bapa, kami sungguh Engkau senangkan. Dan saat ini Bapa, kami hanya mau mencari wajah-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi. Sebab Engkau Bapa yang selalu mengerti dan setia kepada kami. Dan kami saat ini memohon Roh Kudus-Mu untuk lebih dalam lagi masuk memimpin hidup kami. Sebab kami mau menyembah Engkau. Allah Roh Kudus, kami mau panggil nama-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia,
Kau yang Roh Kudus yang bekerja atas hati, pikiran, dan perbuatan kami. Sungguh kami merasakan Kau hadir di dalam penyembahan kami ini. Dan saat ini kami datang, kami kembali membuka hati kami, membuka pikiran kami, telinga kami, untuk lebih peka lagi terhadap surat cintamu yang akan dibawakan oleh anakmu yang terkasih, Irma Hosian. Biarlah Engkau memberkati anakmu, Irma Hosian, sebagai pewarta perpanjangan mulutmu kepada umat di Paroki Cikarang. Biarlah setiap apa yang dia wartakan kepada kami boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan boleh menguasai setiap pikiran kami, sehingga hati kami siap ditaburi dengan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang berkuasa untuk memberikan kepekaan terhadap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudaraku, kita bertemu lagi dalam program BPK with Love. Perkenankan saya, Maria Margaret Irmaho, membagikan renungan dengan tema New Normal, Keep Fruitful. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa bersama. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang membuka hati kami saat ini dimanapun kami berada. Gemburkan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, dan bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Terima kasih banyak Bapa. Setiap doa ini kami persembahkan padamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, bacaan kali ini kita ambil dari Yohanes 15 ayat 4-7. Pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya ingin membagikan aktivitas saya yang normal sehari-hari sebelum COVID melanda. Sebelum COVID merebak, saya memiliki waktu-waktu yang sudah terprogram setiap hari. Saya setiap hari bangun pagi, pujian penyembahan, dan saya langsung mengantar anak sulung saya ke sekolah. Tiba di sekolah,
kami berdua misa pagi. Kebetulan di sekolahnya ada gereja di sampingnya, dan ada setiap pagi kami dapat misa pagi, dan kami bersyukur untuk itu. Dan kemudian dia masuk ke kelasnya untuk bersekolah, untuk melanjutkan aktivitasnya, dan saya balik ke rumah untuk melakukan aktivitas saya, kewajiban saya sebagai istri dan anak, istri dan ibu. Saya memiliki 2 orang anak. Satu, si sulung, saat ini dia sudah masuk SMA, puji Tuhan. Dia sudah masuk SMA, dan yang bungsu masih berusia hampir 2 tahun. Saat COVID pertama kali merebak dan begitu banyak korban, saat itu dimulailah begitu banyak pembatasan-pembatasan. Termasuk dengan tidak ada aktivitas berkumpul di dalam gereja. Kita dapat melakukan ibadat, tetapi di rumah kita masing-masing. Saat itu saya nangis, saya komplain. Saya bilang, Tuhan, saya rindu untuk menghadiri misa Ekaristi di gereja. Tanpa saya sadari, setiap hari saya pujian penyembahan, saya merengek, saya ngambek. Kenapa harus seperti ini, Tuhan? Saya tidak suka seperti ini. Iman saya mulai mengalami penurunan tanpa saya sadari. Kelihatannya saya biasa-biasa saja. Saya melakukan setiap aktivitas saya dengan normal. Saya tetap membaca firman Tuhan setiap hari. Tetapi satu yang pasti, saya melakukan itu tanpa saya sadari, tanpa passion, tanpa gairah, tanpa satu roh yang bernyala-nyala, tanpa kerinduan. Semuanya berlangsung seperti biasa-biasa saja. Dan itu adalah masalah. Tanpa saya sadari, semua aktivitas saya itu saya lakukan sebagai satu rutinitas. Roh saya tidak lagi bernyala-nyala untuk mencari Tuhan. Sampai suatu ketika, di dalam suatu doa pagi saya membaca doa Nabi Habakuk. Saya bacakan. Nabi Habakuk berkata, berdoa, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saat membaca doa itu, hati saya tersentak. Saya berkata, Tuhan, di dalam musim kekeringan, Nabi Habakuk dapat berdoa seperti itu. Saya juga mau, Tuhan, mengalami hal itu. Saya mau tetap berbuah. Ajar saya, Tuhan. Dan saat itu, saya membaca Yohanes 15 ayat 4-7. Dan itu adalah bahan permenungan saya. Saya meminta Tuhan untuk mengajar saya, untuk saya tetap berbuah. Dan saya bersyukur Tuhan tetap memanggil, Tuhan tidak melepaskan saya. Walaupun saat itu saya meninggalkan Tuhan. Saya melakukan semuanya dengan biasa-biasa saja. Tapi Tuhan tetap memanggil saya untuk percaya. Tuhan tetap, rohnya tetap ditaruh dalam hati saya
Roh itu terus mengingatkan saya akan cinta Tuhan dalam musim-musim di dalam hidup saya. Lewat pengalaman-pengalaman saya dicintai oleh Tuhan, dan saya terus diberi kerinduan untuk terus mencari. Dan lewat komunitas, lewat pewartaan online, lewat PD online, lewat rekoleksi yang sekarang begitu mudah kita akses, lewat adorasi yang selalu ada, bahkan ada adorasi 24 jam yang dapat kita akses, dan lewat begitu banyak sarana Tuhan memanggil saya untuk kembali. Saat ini, saat new normal, semuanya berubah. Tatanan hidup kita berubah, kebiasaan kita berubah, dan suka atau tidak suka, hidup terus berjalan. Hidup tidak pernah berhenti menunggu kita sampai kita dapat menyesuaikan diri. Kita sudah suka dan keadaan baru dia berjalan. Tetapi dia terus berjalan tanpa menunggu kita. COVID saat ini belum mereda. Saudara-saudaraku, suka atau tidak suka, kita harus menyesuaikan diri dengan tatanan baru yang muncul, dengan kondisi new normal ini. Penyesuaian diri untuk situasi baru saat ini, untuk new normal saat ini, itu menjadi tantangan untuk kita. Sadar atau tidak sadar, itu pun menjadi tantangan untuk kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kita. Saya merenungkan sebelum penetapan new normal ini, saat orang-orang masih work from home, saat itu Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan kita menghadapi situasi new normal ini. Karakter kita mulai dibentuk. Kita diajak untuk masuk ke dalam kesendirian, keluar dari kebisingan, dari rutinitas, dari segala kesibukan kita, untuk datang menemui Dia, Sang Pemilik hidup kita, di dalam relung hati kita yang paling dalam. Dengan keluar dari kebisingan, dari segala kesibukan rutinitas kita sebelumnya, dan kita sempat bingung di dalam situasi yang tiba-tiba merebak, COVID yang tiba-tiba merebak, semua situasi yang harus berubah. Saat itu kita sempat merasa kebingungan, kita sempat merasa ketakutan, karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita merasa tidak pasti semua. Tetapi saat itu kita ditantang untuk maju, untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita. Iman kita ditantang untuk terus bertumbuh dan bukan layu. Saat itu ayah dan ibu kembali memiliki waktu yang lebih banyak di rumah. Pasangan-pasangan dapat lebih mengenal pasangannya di dalam kebersamaan yang lebih banyak waktu. Norma-norma dalam keluarga yang mulai hilang, kebersamaan-kebersamaan dalam keluarga yang mulai hilang, itu mulai kembali bertumbuh. Relasi di dalam keluarga menjadi lebih kuat. Mezbah doa keluarga juga bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Nah, saat ini new normal telah berjalan. Kita harus kembali keluar beraktivitas. Kita sudah dibolehkan untuk keluar beraktivitas. Perekonomian harus kembali bergerak. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Apakah kondisi seperti ini membuat iman kita menurun, atau kita tetap berpegang kepada Tuhan? Kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita sama-sama cross check hati kita. Apakah saya percaya kalau Tuhan ada bersama saya, menuntun saya dalam setiap aktivitas saya? Kalau saya percaya, kalau kita percaya, maka seharusnya kita menjalani aktivitas kita dengan hati yang penuh dengan sukacita,
bukan dengan perasaan biasa-biasa saja seperti kewajiban atau rutinitas, atau bahkan bukan dengan menjalani dengan sungut-sungut, bukan complaining lagi, tapi harusnya kita bersuka cita. Saudaraku, saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kembali kita cross check hati kita. Jangan mau menjalani semuanya dengan biasa-biasa saja. Jangan mau kehilangan passion untuk datang kepada Tuhan. Jangan mau kalau semuanya itu hanya sebagai rutinitas. Sebab sekalipun seandainya musim ini adalah kemarau panjang untuk iman kita, jangan mau menjadi layu. Jangan mau kalah dengan kondisi ini. Tuhan menetapkan kita untuk berbuah. Kita percaya kita adalah anak-anak yang dipilih dan dikasihi Tuhan, dan kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Jadi mari kita bangkit dengan perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita. Kita keluar dari zona nyaman kita, dan dengan memelihara roh agar tetap bernyala-nyala, kita melakukan setiap aktivitas kita dan tetap berbuah, tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Kalaupun saat ini banyak orang yang terpuruk, banyak orang yang melihat kondisi hidupnya negatif, mari kita tetap berbuah, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang dipilih. Di dalam musim apapun juga kita harus tetap berbuah. Mari kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaannya, maukah kita menjadi pemenang dan tetap berbuah di setiap musim kita, bahkan di saat musim kering sekalipun? Saat saya membaca ini, saya bertanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya tetap berbuah di dalam musim ini? Dan bacaan ini mengajarkan saya banyak hal. Poin pertama, agar saya tetap berbuah. Poin pertama, saya harus melekat kepadanya. Saya tetap tinggal di dalam Dia, harus tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal di dalam firman-Nya. Saya harus memiliki waktu teduh untuk mendengarkan firman-Nya dengan waktu terbuat baik, bukan waktu sisa. Saya harus punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya harus punya banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya teringat Tuhan Yesus yang selalu memiliki waktu terbaik untuk mendengarkan Bapanya di pagi-pagi benar. Saat orang lain masih terlelap, Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan Dia berdoa. Tuhan Yesus memiliki waktu tetap untuk terus mendengarkan Bapanya, jauh dari kebisingan. Jadi poin yang pertama, kita harus melekat. Kita harus melekat di dalam firman-Nya. Kemudian poin selanjutnya, stay positif. Pikirkan semua yang baik. Dengan merenungkan firman Tuhan, poin pertama, dengan melekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan takut. Kita tidak akan khawatir. Dan firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan untuk kita untuk melangkah di dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Mari kita berpikir positif. Mari kita terus mengingat-ingat, merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu hidup dalam diri kita dan memberi kita kekuatan. Poin selanjutnya, jangan lupakan kasih mula-mulamu. Jangan lupakan kasih mula-mulamu.
Di saat seperti ini, di saat engkau mengalami kekeringan, ingat-ingatlah akan kebaikan Tuhan, pengalamanmu bersama Tuhan di dalam hidupmu. Dan itu akan membuat kita untuk terus bersyukur dan menyadari kalau kita sangat dicintai. Poin selanjutnya, berdoa, minta hikmat Tuhan. Saya teringat akan Salomo yang hanya meminta hikmat Tuhan. Salomo meminta hikmat Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu. Saat ini, saat semua pintu kelihatan kabur, atau kelihatannya pilihan begitu banyak dan kita bingung, mari kita minta hikmat Tuhan untuk memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendakinya kita lakukan. Dan jika itu dari Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita akan menyertai kita. Walaupun orang-orang di sekeliling kita berkata hal-hal negatif, itu tidak akan berpengaruh kepada kita kalau kita melekat kepada Tuhan. Poin selanjutnya dan poin terakhir adalah bangkit dan melangkahlah dengan penuh iman. Tetap beraktivitas, tetap berkreasi, dan biar semua yang kita lakukan dapat memberkati orang lain. Tentunya harus seturut dengan protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbuahlah dan muliakan Tuhan dengan buahmu. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan berdoa bersama. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah memilih kami dan Engkau telah menetapkan kami untuk berbuah dan buah kami tetap. Terima kasih Tuhan untuk langkah-langkah yang Kau ajarkan kepada kami. Kami harus melekat kepadamu. Biar Roh Kudus-Mu yang terus memberi kami kekuatan, menuntun kami, memberi kami hikmat untuk melangkah bersama Engkau, dan kami dapat berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu ini. Tuntun kami dalam perjalanan hidup kami, biar kami dapat terus melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Setiap doa ini kami persembahkan padamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.